Para prajurit menatap anak-anak gila dari pasukan pemburu iblis ke-1 ini. Benar-benar tercengang, mereka hanya tidak tahu harus berbuat apa. Untuk berapa lama Anda akan terus menonton? Cepat dan lakukan pekerjaanmu sebagai bala bantuan. Zhang Hairong memarahi mereka, tetapi dia juga diam-diam tercengang. Mereka benar-benar pantas disebut elit dari pasukan pemburu iblis. Ini menjadi pertama kalinya mereka di medan perang, tetapi anak-anak muda ini tidak mengalami demam panggung, dan segera bergabung dalam pertempuran. Bagaimana mungkin saya ingat bahwa pria botak ini awalnya mengenakan gaun healer atau penyembuh? Apakah dia masih bisa memanggil seorang healer atau penyembuh? Dan wanita pejuang perisai itu, bukankah perisainya terlalu besar? Dan lihat bagaimana dia menggunakannya, itu hanya lebih dekat ke kapak super besar. Dalam radius 20 meter di sekitar mereka, Long Hao Chen, Sima Xian dan Wang Yuan telah menghadapi semua musuh. Tongkatnya mengetuk tanah, Chai Er diam-diam berdiri di belakang Long Hao Chen, indranya semua beroperasi, merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Han Yu juga tidak tinggal diam. Setelah menyelesaikan pemanggilan mata iblisnya, cahaya merah menyebar di sekitar matanya, terus-menerus menyapu sekelilingnya. Justru itu adalah kemampuan mata kebenaran. Tim mereka tidak memiliki healer atau penyembuh sejati, jadi mereka hanya bisa mengandalkan mata iblis ini untuk menggunakan kemampuan mata kebenaran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Namun, jangkauan mata kebenaran mata iblis ini masih tidak kecil. Dalam garis lurus, itu sudah bisa mencakup 100 meter, sedangkan di kiri dan kanan, diameter 200 meter ditutupi oleh jangkauan mata kebenaran ini. Poin utamanya adalah untuk melindungi mereka dari iblis yang tak terlihat dan bawah tanah, kuat dalam melancarkan serangan diam-diam. Han Yu dan Lin Xin sama-sama menginvestasikan diri mereka dalam pertempuran, tetapi peran mereka bukanlah untuk membunuh musuh secara langsung. Cahaya terang terus-menerus dilepaskan dari pedang emas di tangan Han Yu, secara akurat jatuh pada tentara yang terluka yang tergeletak di tanah. Dia menggunakan keterampilan penyembuhan paling dasar yang digunakan oleh ksatria penjaga. Konsumsi energi spiritualnya sangat sedikit. Jadi dengan dukungan dari pengumpulan spiritual Long Hao Chen, dia dapat mempertahankan energi spiritualnya secara maksimal. Meskipun cahaya penyembuh tidak bisa mengobati luka berat, itu masih bisa melemahkan rasa sakit. Perlahan-lahan Elme mulai perawatan sambil menyingkirkan segala jenis racun biasa, dan atribut cahaya juga yang terbaik dalam menahan iblis. Dengan dukungan cahaya penyembuh, kekuatan tempur para prajurit Batalion 1 di kedua belah pihak segera meningkat pesat. Sementara di sisi lain diurus oleh Han Yu, Lin Xin menunjukkan bakatnya sendiri, membantu pihaknya dengan memberikan dukungan yang menakjubkan. Melambaikan tongkat kristal awan api, gumpalan cahaya merah tersebar, masing-masing membentuk bola api dan jatuh secara akurat pada seorang prajurit Batalion 1, lampu merah kemudian mengembun dan membentuk baju besi yang menyala-nyala. Ketika iblis pedang ganda Zelin menyerang para prajurit ini, setelah mendekati dalam jarak 1 meter dari mereka, mereka akan langsung dibakar. Ini adalah kemampuan yang disebut Blazing Armor atau baju besi yang menyala, keterampilan bertahan yang hampir sama dengan cahaya pelindung para ksatria, tetapi dengan tambahan efek pembakaran ofensif, mempengaruhi musuh di dekatnya. Itu adalah mantra dari langkah kedua. Meskipun konsumsi energi spiritual mantra ini tidak tinggi, itu hanya berlangsung selama 30 detik, dan merupakan mantra target tunggal, tetap saja, iblis Zelin benar-benar kewalahan olehnya. Gumpalan kecil lampu merah ditembakkan berturut-turut dengan cepat dari staf kristal awan apinya, dan nyala api yang berkobar dengan cepat, menyulut tubuh para prajurit, tidak hanya meningkatkan kemampuan bertahan para prajurit ini, tetapi juga meningkatkan kekuatan kerusakan mereka secara signifikan. Pada saat ini, Lin Xin sudah menjaga 50 dari tentara ini. Secara alami, tindakan Chen Yinger seperti biasa, di belakang punggung Wang Yuan, dia menyanyikan mantranya dengan merdu, menggenggam bola kristal air di tangannya yang membagikan cahaya lembut. Para prajurit di Batalion 1 tidak mungkin menebak bahwa di masa lalu, gadis kecil yang tampak tidak berbahaya ini sebenarnya telah memanggil binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8, seperti penguasa mata iblis atau anjing api berkepala 3. Saat ini, hanya iblis bila ganda yang mengepung kota, terutama mengandalkan keunggulan numerik mereka yang besar. Meskipun kemampuan memanjat mereka cukup besar, di depan orang dari langkah ke-4 dan ke-5 dari kelompok Long Hao Shen, mereka hanya diiris seperti sayuran. Long Hao Shen bersama-sama menyerang dan memberikan dukungan, sepenuhnya merawat area selebar sekitar 100 meter di luar tembok kota.
Dan secara total, Batalion 1 sebenarnya hanya bertanggung jawab atas area selebar 200 meter dan tidak lebih. Para prajurit merasa bahwa pertempuran hari ini mudah tidak seperti sebelumnya, terutama dengan armor api yang dilengkapi oleh Lin Xin pada mereka, memungkinkan mereka untuk membunuh tanpa peduli. Namun, Zhang Hairong merasa murung. Kekuatan tangguh kelompok Long Hao Shen telah mempengaruhi kekuatan bertarung mereka sebagian besar. Dan bahkan sebagai bawahannya, Long Hao Shen sangat memperhatikan sisinya, sesekali meluncurkan duri cahaya untuk membantunya, menusuk beberapa iblis bergila ganda di sisinya. Dia memberinya bantuan yang begitu besar sehingga frekuensi ayunan dari kapak besarnya telah sangat menurun. Komandan Batalion, apakah iblis yang menyerang kota hanya iblis berbilah ganda? Masih di tengah pertempuran, Long Hao Chen bertanya pada Zhang Hairong di dekatnya. Zhang Hairong menjawab, ini hanya serangan penyelidikan, untuk tujuan melelahkan orang-orang kita. Di antara iblis, yang mereproduksi yang tercepat adalah iblis berbilah ganda ini, yang sangat banyak. Semakin banyak mereka, semakin tinggi konsumsi makanan. Di antara klan iblis, hanya sedikit yang pandai mengolah dan memproduksi makanan, jadi mereka hanya bisa mencoba memperbudak manusia untuk melakukannya untuk mereka. Tetapi jumlah makanan terbatas, dan masing-masing pasukan iblis perlu diberi makan. Jadi, ketika jumlah mereka terlalu berlebihan, mereka akan melancarkan serangan, memanfaatkan konflik untuk menjarah kota-kota kita, sambil juga mengurangi populasi mereka. Tindakan berdarah dingin semacam ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh makhluk berdarah dingin seperti iblis. Iblis berbilah ganda ini awalnya dikirim untuk mati, tetapi di tengah pengalaman pertempuran terus-menerus ini, beberapa iblis pedang ganda yang masih hidup mendapatkan kemungkinan evolusi. Dengan hanya satu evolusi, kekuatan ini akan tumbuh sangat besar. Pada saat yang sama, karena kita tidak tahu kapan pasukan utama yang tangguh dari iblis-iblis ini akan melancarkan serangan habis-habisan mereka, pihak kita akan menghabiskan energi mental mereka sambil menunggu saat itu. Dalam hal kekuatan global, iblis tidak dapat dibandingkan dengan kita, jadi kita tidak punya cara untuk mengambil inisiatif meluncurkan pelanggaran. Ketika pihak lain menggunakan taktik penundaan semacam ini, itu akan dengan mudah membawa kelelahan mental kepada pihak kita, dan dengan cara ini, pada saat iblis-iblis ini akan melancarkan serangan mereka yang sebenarnya, hasilnya secara alami akan menjadi bencana bagi kita. Long Hao Chen berkomentar dengan heran, jadi iblis-iblis ini sebenarnya sangat pintar? Zhang Hairong dengan keras meretas iblis pedang ganda menjadi beberapa bagian. Saat dia menjawab, mayoritas iblis ini awalnya bermutasi dari manusia, seperti iblis dari klan Luke, yang dapat dibandingkan dengan iblis tak terlihat dari klan Daik dalam hal ancaman. Long Hao Chen mengangguk, dan berkata, klan Daik yang tak terlihat memang sangat tipu daya, jika bukan karena bantuan mata kebenaran, penyergapan mereka bahkan akan memiliki kesempatan untuk bekerja melawan pada pihak kita. Zhang Hairong tertawa lembut sebelum mengatakan kepadanya, kamu tidak mendapatkannya sepenuhnya. Di medan perang, dampak klan Daik ini jauh lebih rendah daripada klan Luke. Jika sejumlah besar klan Luke muncul, pihak kita harus mengirim pasukan, dengan penyihir yang cukup di antara mereka. Jika tidak, mereka meluncurkan pelanggaran kelompok dari bawah tanah, kerugiannya akan menjadi bencana bagi pihak kita. Bagi infanteri seperti kita, iblis Luke hanyalah mimpi buruk. Iblis berbilah ganda secara alami adalah ras iblis yang paling berpengaruh. Meskipun mereka tidak memiliki karakteristik khusus, jumlah mereka pasti tidak dapat diabaikan. Terlepas dari jumlah tubuh di tanah, yang hampir membentuk gunung, sejauh mata memandang, iblis bilah ganda masih ada di mana-mana, masih tiba lagi dan lagi. Meskipun sudah larut malam, kota pengusir iblis terang benderang, dan melalui cahaya ini, Long Hao Chen mendapat kesempatan untuk mengamati sekeliling. Dari sudut pandangnya, meskipun tembok itu sudah cukup luas, dibandingkan dengan seluruh pegunungan, itu hanya bisa dianggap sebagai setetes air kecil di lautan, dan setetes air di lautan ini telah memungkinkan umat manusia untuk mengusir iblis-iblis ini selama ribuan tahun. Secara keseluruhan, pegunungan pengusir iblis adalah gunung yang lengkap dengan suhu 100%, di kedua sisinya ada tebing terjal, mengkilap seperti cermin, dan jurang-jurang ini adalah sarana pertahanan yang sangat besar. Justru karena medannya, tembok setinggi 100 meter itu tampak setinggi 300 meter. Dalam hal ketebalan, dinding ini benar-benar melebihi 100 meter, dan di atasnya ada beberapa susunan sihir yang diukir dan dirancang untuk menahan serangan sihir. Gunung yang mengesankan ini memiliki 80.000 orang dari 6 kuil besar yang menjaganya, dan aliran perbekalan yang tak ada habisnya diangkut dari belakang untuk menopang mereka.
Seperti yang bisa dibayangkan, gunung ini akan terbukti sangat sulit untuk ditembus. Bahkan pasukan sejuta orang akan merasa sangat sulit untuk maju. Pada saat ini, raungan terdengar dari belakang batalion. Melirik sekilas, Long Hao Chen menemukan dengan heran bahwa Chen Yinger telah menyelesaikan pemanggilan gerbang pemanggil makhluknya. Meskipun panggilan Chen Yinger tidak begitu dapat diandalkan, dibandingkan dengan domba kecil yang keluar saat itu, hasilnya tidak begitu disayangkan kali ini. Secara keseluruhan, panggilan pada level yang sama dengan miliknya masih memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipanggil. Dengan panjang lebih dari 3 meter, beruang ajaib bersenjata metalik dengan lengan logam dan kulit hitam keabu-abuan telah dipanggil. Itu adalah binatang ajaib dari langkah kelima, dan meskipun tidak memiliki kemampuan bawaan, ia dapat melawan dan menyerang, menjadikannya panggilan yang cocok dalam situasi pertahanan semacam ini. Di bawah komando Chen Yinger, beruang sihir bersenjata metalik mengayunkan sepasang cakar ke arah iblis pedang ganda yang mendekat, mengirim mereka terbang. Sesampainya di titik ini, anggota pasukan pemburu iblis ke-1 menggunakan metode masing-masing untuk membantu batalion ke-1 dalam menstabilkan pertahanan daerah tersebut. Sima Xian tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Long Hao Chen, "Kapten, panggil Hao juga, ini saat yang tepat untuk mengumpulkan poin kontribusi." Karena mereka sebelumnya tinggal di aula kantor, rumah sementara mereka, Hao tetap di sana, dan Long Hao Chen tidak punya waktu untuk membangunkannya untuk menyuruhnya datang ke sisi mereka. Begitu dia mendengar Sima Xian, Long Hao Chen segera bergerak. Tepat sekali, dengan pertahanan yang kuat dari pegunungan pengusir iblis, tidak perlu khawatir tentang bagian belakang, dan bahkan dengan energi spiritual mereka yang hampir habis, yang lain seharusnya dapat mundur tanpa masalah. Melihat jumlah iblis bilah ganda begitu tak terbatas, bagaimana mungkin ini bukan saat terbaik untuk membuat kekuatan ofensif kita pecah? Mereka masih memiliki tipuan di lengan baju mereka. Zhang Hairong menyapu matanya ke arah Long Hao Chen dengan takjub, dan kebetulan melihat cahaya ungu bersinar di dahinya. Segera, siluet besar muncul di belakangnya. Sosok Hao pasti memiliki kekuatan yang mengintimidasi, dengan tubuh setinggi 4 meter, 4 anggota badan yang agung dan karakteristik unik memiliki 3 kepala, penampilannya mengguncang semua orang yang hadir. Tanpa perlu Long Hao Chen mengatakan apa-apa, pria dan binatang itu secara mental terkait satu sama lain. 3 kepala Hao muncul, dan membidik tembok kota, segera meluncurkan serangan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, panah ringan, bilah angin, dan bola api, dengan akurasi yang sangat tepat, tidak ada sedikit pun pemborosan energi, setiap mantra secara akurat jatuh pada iblis bilah ganda, dan dengan satu putaran pemboman, iblis bilah ganda yang tanpa lelah memanjat jatuh, tak bernyawa. Inilah tepatnya kegunaan besar seorang penyihir di medan perang. Secara umum, di setiap pasukan pemburu iblis, daya tembak utama akan datang dari penyihir. Secara alami, ini dengan pengecualian pasukan pemburu iblis yang dipenuhi dengan ketidakcocokan seperti regu pemburu iblis ke-1. Binatang buas yang dipanggil secara ajaib atau tunggangan seorang ksatria juga akan dihitung dalam perhitungan total poin kontribusi, memiliki status peralatan tingkat spiritual. Ubin poin kontribusi akan terikat dengan setiap kontrak pada saat yang sama terikat oleh darah. Jika bukan karena fakta ini, item ini tidak akan memiliki peringkat setinggi itu. Kemampuannya untuk mendeteksi fenomena magis sangat akurat. Sebelumnya, Long Hao Chen tidak memiliki jumlah pembunuhan tertinggi. Tetapi dengan tambahan Hao, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya lagi. 3 kepala Hao melepaskan sihir dari langkah pertama atau kedua, yang sudah cukup untuk mengatasi iblis pedang ganda ini. Karena jangkauan yang dicakup oleh mantra-mantra ini sangat luas, Sima Xian dan Wang Yuan masing-masing telah pindah dari lokasi aslinya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk dilakukan. Efek dari skill pengumpulan spiritual Long Hao Chen benar-benar luar biasa. Faktanya, karena tidak ada yang akan menggunakan kemampuan yang terlalu kuat untuk menangani iblis berbilah ganda belaka, dengan dukungan dari skill pengumpulan spiritual, mereka dapat menjaga diri mereka pada kondisi puncaknya. Selama kekuatan langkah keempat atau kelima ini memiliki stok energi spiritual yang cukup, kekuatan fisik mereka dapat diisi kembali secara alami, melalui energi spiritual mereka. Pasukan Long Hao Chen tentu saja bukan satu-satunya yang menginjak medan perang kali ini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang akrab dengan Long Hao Chen kadang-kadang muncul di lokasi terdekat. Misalnya, serangan botani khas Bai Xiaomo, kadang-kadang menghasilkan kilatan energi spiritual dari atribut cahaya, atau sihir sistem bumi Huang Yi dan sebagainya.
Mempertahankan kota adalah tugas yang sepenuhnya ditugaskan untuk pasukan infanteri, dan meskipun tidak seperti ke-10 batalion telah naik ke perbatasan kota, pada saat itulah mereka beranggotakan 5 orang. 5 batalion, membentuk total 5.000 tentara. Bahkan di masa lalu, mereka cukup untuk melindungi kota dari iblis berbilah ganda ini, dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk disisihkan, apalagi sekarang mereka mendapat manfaat dari bantuan 5 regu pemburu iblis yang baru dibentuk. Dari waktu ke waktu, pancaran penyembuhan akan muncul dengan secercah cahaya magis. Ini sangat meringankan tekanan pada para prajurit ini, dan ini adalah pertama kalinya pasukan pemburu iblis ini menunjukkan kekuatan mereka, dalam konteks yang sama sekali berbeda dari saat itu di Kota Suci, karena mereka kali ini menghadapi musuh sejati, dan tidak harus bertindak dengan mempertimbangkan kesejahteraan lawan. Sebagai bagian dari klan yang termasuk dalam angkatan bersenjata kelas bawah mereka, iblis bilah ganda adalah bola tinju yang sempurna bagi mereka. Setengah jam sudah berlalu dalam sekejap mata, karena tampilan kekuatan kelompok Long Hao Chen, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Zhang Hairong tidak punya pilihan lain selain mundur, mengerahkan energinya untuk memimpin pasukannya di belakang, matanya sesekali menyapu ke arah Long Hao Chen. Semua orang di pasukan pemburu iblis ke-1 telah menghasilkan pertunjukan yang hebat, tetapi hanya Long Hao Chen yang benar-benar menarik perhatian Zhang Hairong. Apalagi binatang ajaibnya yang tangguh, dia sendiri muncul di mata Zhang Hairong seperti semacam pahlawan legendaris. Anak muda yang tampak berusia 10 tahun atau lebih ini dan memiliki penampilan yang dekat dengan seorang gadis muda terlalu kuat, skill pengumpulan spiritualnya dirilis pada saat pertama pertempuran dan telah berlangsung hingga sekarang selama 30 menit. Meskipun Zhang Hairong tidak tahu di langkah mana kemampuan ini berasal, secara pribadi merasakan kegunaan luar biasa dari skill pengumpulan spiritual ini. Dia secara alami memahami betapa besar konsumsinya seharusnya. Tetapi pada saat yang sama dia menggunakan skill pengumpulan spiritual ini, Long Hao Chen telah berjuang selama ini, tidak beristirahat sedikit pun. Namun, melihat kekuatannya masih jauh dari habis. Kesan terbesar yang diberikan Long Hao Chen padanya adalah kesan tenang. Di usia yang begitu muda, temperamen Long Hao Chen sudah membangkitkan kekaguman orang. Kekuatannya jelas hebat, tetapi dia tidak melepaskan satupun kemampuan yang kuat untuk mengatasi iblis pedang ganda ini, menggunakan paling banyak duri cahaya dan tidak lebih, dan matanya sesekali melihat rekan-rekannya, tanda yang jelas bahwa dia memperhatikan sekelilingnya saat dia melawan iblis, yang pantas disebut elit, dan saya khawatir anak muda ini telah mencapai langkah kelima kultivasi, seorang ksatria bumi dari langkah kelima, pada usianya, saya masih berjuang di langkah ini. Tiba-tiba 3 tangisan teredam terdengar, tersebar dari tepi kota di sekelilingnya, dan 3 pancaran emas gelap yang sangat besar tiba-tiba melonjak dan naik di langit. Kilau dari ketiga pancaran yang dipenuhi dengan aura jahat ini menyebar sejenak. Mendengar 3 tangisan seperti rengekan ini, iblis berbilah ganda di bawah kota tampaknya terstimulasi, mata mereka terfokus pada kilap panik ini sebelum menyerbu ke tepi kota dengan lebih panik. Juga pada saat ini, 10 bola api emas yang menyilaukan terbang di udara di atas kota pengusir iblis, langsung menuju ke arahnya. Long Hao Chen tanpa sadar mendongak, hanya melihat bahwa di atas kota, menara gerbang kota sekarang terlihat. Bola api emas ini justru keluar dari menara gerbang kota ini, menyebar puluhan demi puluhan bola api ini. Setelah beberapa saat lebih dari selusin detik, bola api emas ini meledak berturut-turut, meletus menjadi segudang sinar di udara. Sinar emas ini menerangi segalanya, dan pada saat yang sama, pasukan iblis pedang ganda di bawah menjadi tegang, jelas memiliki ketakutan terhadap pancaran emas ini. Melihat iluminasi yang dibawa oleh pancaran emas, Long Hao Chen tidak bisa menahan nafas kesal, karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa dari jauh, pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Kali ini, bukan hanya iblis bilah ganda, tetapi juga spesies lain di darat, dan angkatan udara iblis yang sangat besar membentuk semacam awan hitam. Penampilan Zhang Hairong sangat berubah, hati-hati semuanya, iblis akan melancarkan serangan total. Long Hao Chen mengangkat perisai Roh Kudus tinggi-tinggi di atas kepalanya sendiri, sedikit bergoyang di bawah. Teman-temannya segera melihat sinyal ini, dan bergegas mendekat dan bergabung dengannya. Dalam sekejap, formasi mereka ditertibkan saat mereka berkumpul kembali. Long Hao Chen untuk sementara membatalkan skill pengumpulan spiritual, mengkonsumsi pil pengumpul spiritual yang diberikan Lin Xin kepadanya, sedikit menarik kembali dan menutup matanya, dia dengan cepat mengisi kembali energi spiritualnya yang sebelumnya dikonsumsi.
Fakta bahwa dia sebelumnya dapat menggunakan skill pengumpulan spiritual untuk waktu yang lama terkait erat dengan efek konstitusi khususnya, dan hampir setengah dari energi spiritualnya yang habis sudah pulih. Tetapi investasinya ini benar-benar sepadan, setidaknya, rekan-rekannya telah mempertahankan diri pada kondisi puncaknya. Di belakang, Han Yu melepaskan mantra suci tanpa ragu sedikit pun, mentransmisikan energi spiritual internalnya sendiri ke Long Hao Shen. Tidak peduli apakah itu dalam kapasitasnya sebagai ksatria punggawa, atau dalam kapasitasnya sebagai ksatria alternatif untuk tim ini, inilah yang harus dia lakukan. Setelah mendapatkan dukungan Han Yu selain efek dari pil pengumpul spiritual, energi spiritual Long Hao Chen dengan cepat diisi kembali. Semuanya, hati-hati, kita tidak boleh maju sebelum waktunya. Lin Xin, jaga pertahanan kita dari belakang. Long Hao Chen memberikan peringatan sederhana ini. Set Roh Kudusnya sekali lagi meledak dengan pancaran perlindungan Roh Kudus. Dengan serangan berkelompok iblis, serangan iblis pedang ganda ini meningkat pesat. Di udara, iluminasi berlangsung lama, dan siluet yang sangat besar dapat dilihat dengan jelas dari kota. Dan sekarang, Long Hao Shen pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengidentifikasi iblis-iblis itu. Hanya pada saat inilah dia mengerti sepenuhnya mengapa gurunya mengatakan bahwa di medan perang, kekuatan satu orang akan selamanya tetap dapat diabaikan. Di depan iblis yang ada di mana-mana yang membentuk pasukan yang menyerang ke arah mereka, bahkan sebagai sebuah kelompok, ketujuh pemuda ini tampak sama sekali tidak penting. Dan pada saat yang sama, riak sihir yang intens ditransmisikan dari lantai 2 menara gerbang kota, dan nyanyian yang teredam bisa terdengar samar-samar. Tanpa ragu, penjaga terkuat kota secara logis semuanya akan berada di menara gerbang kota ini, mempersiapkan serangan balik dan menyimpan kekuatan mereka. Setelah waktu 10 napas, perubahan kualitatif muncul pada iblis yang menyerbu menuju kota. Dengan pukulan pedang, Long Hao Chen mengirim iblis berbilah ganda terbang, sebelum segera melihat warna hijau tua yang familiar. Semuanya, hati-hati, Long Hao Chen berkata dengan suara keras, cahaya biru melonjak keluar dari dadanya. Itu adalah tungku spiritual suci. Warna hijau tua melangkah maju dengan kecepatan tinggi, meraung keras, langsung melemparkan dirinya ke Long Hao Chen. Siluet yang mengesankan ini tingginya 2 meter, memiliki ketinggian sekitar 3 meter. Di punggungnya ada karapas ringan dengan sayap di kedua sisi. Karapas bersayap ini tidak memungkinkannya terbang, tetapi membantunya kokoh dalam menjaga keseimbangannya. Kepalanya yang ganas menyerupai kadal, dan memiliki gigi yang sangat lebar, tajam dan tebal. Bagian yang paling mengancam dari itu adalah sepasang lengan sepanjang 1,5 meter, memanjang seperti pisau berat. Ini adalah semacam raja di antara iblis Zelin, tepatnya salah satu dari jenis yang sebelumnya membawa Long Hao Chen rampasan perang pertamanya.